Halo teman-teman, saya akhirnya tepar dan harus dirawat di rumah sakit. Saat ini saya ada di rumah sakit EMC Pulau Mas ya teman-teman. Bisa dilihat ini settingan rumah sakit. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa kok ada infus tapi saya tidak terpasang infus. Jadi gini teman-teman, agar supaya teman-teman tahu, saya ini sakitnya adalah gagal ginjal. Saya ada gagal ginjal. Nah, untuk orang yang gagal ginjal itu ada batasan cairan teman-teman seperti ini. Jadi bisa dilihat ini batasan cairan dari dapur 100 gram dan dari dari perawatan 500. Jadi total satu hari batasan cairan saya itu cuma 600 mili di situ ya. Jadi nggak boleh minum banyak-banyak teman-teman. Bukan cuma nggak boleh minum, nggak boleh ada asupan cairan. Nah, dengan adanya infus ini satu botol infus ini 500 ml. Ini nggak bisa karena satu hari saya maksimum aja hanya bisa 600 di situ. Dan paru-paru saya ini udah tergenang air. Jadi kalau itulah kenapa cuci darah. Jadi buat orang yang nggak tahu, cuci darah itu karena ginjal saya nggak bisa buang cairan lagi, yang dimana kencingnya, jadi misalnya kita minum 1 liter gitu ya. Biasanya kalau orang normal minum 1 liter mungkin kencing 900, 950 ya, yang 100-nya diserap tubuh, 900-nya dibuang gitu loh. Nah, kalau orang yang gagal ginjal itu misalnya dia minum 1 liter, itu yang dibuang mungkin cuma 100, jadi 900-nya itu nempel di dalam badan. Makanya kenapa ciri-cirinya orang gagal ginjal itu biasanya kaki bengkak. Jadi kalau ditekan tuh nggak balik karena isinya air teman-teman ya. Paru-paru keisi kerendam air nih kayak saya sekarang. Makanya kenapa batuk-batuk terus teman-teman ya. Jadi itu ciri-ciri dari gagal ginjal. Makanya kenapa saya nggak diinfus, karena nggak boleh masuk cairan lagi teman-teman. Nah, kenapa saya dirawat juga di sini adalah sebenarnya saya nggak mau. Kemarin itu saya di Hermina habis ketika mau cuci darah, badan lemes, akhirnya dicek darah dulu sebelum cuci darah dan ternyata HB saya 5,5 teman-teman ya. Dan aturan dari rumah sakit kalau 5,5 itu nggak boleh HD dulu, nggak boleh cuci darah, tapi harus transfusi darah dulu. Jadi harus ditambah HB-nya dalam darah. Karena kenapa? Kalau cuci darah itu biasanya kalau HB-nya nggak bagus, ketika darah itu dikeluarin ke dalam mesin, HB-nya makin berturun lagi teman-teman. Dan takutnya terjadi hal yang fatal. Jadi ditolak oleh rumah sakit, saya nggak boleh HD kemarin. Padahal jadwal saya tuh Selasa Jumat tuh HD itu cuci darah teman-teman, harusnya cuci darah di situ. Akhirnya saya transfusi satu kantong dulu katanya. Jadi HD-nya ditunda Jumat, sekalian nanti kantong kedua. Inilah susahnya menggunakan BPJS teman-teman ya. Jadi saya cuci darah pakai BPJS karena asuransi prudensial tuh cuma cover setahun 15 kali cuci darah. Ya nggak mungkin ke cover lah kalau seminggu aja ada 2 kali kan ya. Makanya saya pakai BPJS. Nah, ketika kita pakai BPJS itu ada batasan teman-teman. Jadi kalau ketika HD itu hanya boleh satu kantong, kecuali kita rawat inap gitu loh. Nah, saya kemarin disuruh rawat inap nggak bisa karena saya sudah ada janji sama mabes teman-teman ya. Jadi bagi saya ini bukannya saya mementingkan kerjaan teman-teman ya, tapi saya juga menghargai waktu-waktu orang-orang petinggi-petinggi ya. Apalagi kan beredarnya video viral 21 juta view polisi itu mengabaikan Ruko Lebak Bulus. Jadi kemarin ini saya menghadap ke Kabareskrim dan akhirnya pihak Mabes akan turun tangan ke Polres dan membereskan laporan polisi yang pada mandek dan ada oknum tersebut teman-teman. Jadi karena sudah ada janji, saya bilang saya nggak bisa rawat inap. Nah, karena nggak rawat inap hanya bisa 1 kantong. Kalau misalnya saya rawat inap waktu kemarin
maka saya dapat 2 kantong teman-teman, 2 kantong darah gitu. Karena kalau HB-nya 5,5 itu harusnya aturannya 2 kantong. Karena darah saya ini kebuang kan, maka HB turun tuh pertanda tubuh kita kurang darah teman-teman, kurang sel darah merah ya. Kenapa seperti itu? Orang banyak berpikir, lu cuci darah gampang, lu tinggal cuci darah aja, kalau gagal ginjal gini gampang lu cuci darah. Itu kata mereka teman-teman, tapi indikasi dan komplikasi setiap orang tuh berbeda ya. Jadi kalau ada lawyer apalagi yang hatinya busuk di luar bilang, itu mah Alvin mah cuma pura-pura, dia sakit aja mau dapat renjang rumah sakit. Sekarang saya di rumah sakit nih tuh, ya kan. Saya kagak di dalam penjara, tapi saya masuk rumah sakit. Kenapa? Ya memang orangnya sakit, mau gimana? Ya, jadi nggak segampang itu cuci darah terus langsung kita sembuh, kita sehat. Enggak, teman-teman. Jadi saya cuci darah ini karena, ya kan, ada komplikasi-komplikasi lain. Contoh, teman-teman ya, kita minum kebanyakan dikit, kita minum banyak, akhirnya paru-paru kita terendam. Paru-paru terendam akhirnya apa teman-teman? Nafas susah nih kayak gini. Tuh baru dikit aja udah cairan semua gitu loh. Terus setiap kali ngomong berapa lama kita batuk nih. Batuknya aja kelihatan ini batuk air ya teman-teman. Kenapa? Ini terendam air. Makin banyak kita minum, orang berpikir kalau saya batuk-batuk minum Pak. Bapak mungkin kebanyakan ngomong sininya dehidrasi semua gitu. Lah saya ada batasan minum, saya nggak boleh minum gitu loh, lebih dari apa yang sudah ditakarkan. Jadi teman-teman, gagal ginjal tuh nggak gampang, sulit ya. Terus komplikasi berikutnya apa? Teman-teman tahu kalau kita minum dikurangin, alhasil feses kita ini menjadi keras teman-teman ya. Jadi teman-teman bayangin, biasa feses ini kalau Anda minumnya 3 liter, mungkin ukuran air dalam feses 50% misalnya kan. Jadi kan kalau 50% keluarnya feses itu mudah sekali. Karena apa? Lembek teman-teman. Bayangin saya minumnya cuma dikit, feses itu kerasnya kayak batu teman-teman, kayak batu ya. Terus numpuk semua di perut. Jadi kadang-kadang numpuk tuh kayak perut kita gendut, padahal itu tumpukan dari feses yang nggak mau keluar karena keras teman-teman. Akhirnya saya dikasih obat lagi, obat minum dan obat buat tusuk dari anus gitu loh, supaya apa? Fesesnya itu menjadi lembek teman-teman ya. Alhasil kalau misalnya saya nggak lakukan itu teman-teman ya, ketika saya ngeden itu akhirnya saya ambeien ya, netes darah banyak sekali dari lubang anus saya. Jadi WC-nya itu isinya darah semua, netes, karena tainya mah nggak keluar, tapi darahnya aja yang netes teman-teman ya. Jadi asal teman-teman tahu gitu loh, jangan percaya ngomongan tuh lawyer busuk gitu loh. Banyak di luar tuh lawyer busuk yang kerjanya cuma belain koruptor, belain tukang narkoba ya kan. Ketika ngelihat lawyer lain masuk penjara, bukannya dia bantu, tapi yang dia lakukan apa? Jelek-jelekin di situ, nginjek-nginjek gitu orang. Jangan seperti itu teman-teman ya. Karena saya udah tantangin, saya bilang ayo buktikan ini saya memang benar-benar sakit. Orang siapa Mahfud aja bilang, dia ke awal dia datang, dia lihat, dia aja bilang ini orang memang sakitnya parah. Semua datang juga ngelihat bilang saya sakitnya parah. Ya gimana kagak parah? Saya batuk darah, saya berak darah di situ, minum nggak boleh. Di situ HB turun, transfusi terus di situ teman-teman, badan lemas. Dan di dalam kesulitan saya itu pun saya masih kerja, saya masih bantuin masyarakat di sini teman-teman. Dan sudah berapa banyak yang saya urus kasus-kasus, bukan hanya investasi bodong, tapi juga saya sudah urus teman-teman kasus yang kayak di penjara nih, kayak Charlie yang di penjara sama Pik 2 ya kan. Saya nggak mau dia mengalami hal yang sama kayak Om Polos, makanya saya bantu teman-teman ya. Dan kasus-kasus lain seperti ruko yang dibakar itu bukan ruko saya teman-teman ya, ruko masyarakat itu 30 orangan pemilik teman-teman ya. Jadi asal tahu saja, saya memang walaupun sakit, saya akan usaha secepatnya juga keluar dari rumah sakit. Di sini habis cuci darah dan infus dan transfusi teman-teman ya, saya keluar lagi gitu loh dan bekerja lagi. Terima kasih teman-teman, salam cerdas hukum.